Oke, direkod. Jadi recorded temennya ya. Nah, jadi beban gempa itu adalah sekali lagi ya, massa dari suatu bangunan, terus di tanahnya itu mengalami percepatan akibat gempa, jadi seolah-olah bangunannya itu menerima gaya seperti ada yang mendorong, padahal tidak ada yang mendorong, tapi percepatan yang diakibatkan yang bersumber dari tanah akibat gempa itu menyebabkan bangunan seolah-olah terdorong secara horizontal. Nah, jadi konsep beban gempa itu sangat sederhana, sama kayak balikan lagi ya, kita putar-putar dulu biar teman-teman paham bahwa itu hanyalah percepatan yang diaplikasikan pada suatu massa sehingga massa itu seolah-olah menerima gaya horizontal, ya kan, kayak gitu. Nah, untuk bangunan kita sekarang masuk ke dari mana sih datangnya percepatan itu, ya kan? Nah, percepatan yang terjadi di tanah itu sumbernya dari gempa. Nilainya itu sebenarnya banyak, pendekatannya banyak, tapi yang jadi acuan itu kan bisa ngambil dari akselerometer atau jadi ada alat pengukur kecepatan pada saat gempa. Akselerometer itu menentukan sebenarnya berapa sih yang terjadi gempa pada saat itu, atau satuannya Richter dan lain sebagainya. Cuman satuan yang dipakai dalam beban gempa ini adalah GAL atau G. Kan kayak gravitasi itu kan seperti percepatan kan. Jadi gravitasi itu kan bukan kecepatan tapi percepatan, 9,81 kg per meter per second kuadrat. Jadi satuan dari gempa yang dipakai di sini adalah meter per detik kuadrat. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita masuk ke peta gempa nih ya. Misalnya kita ambil satu aja nih, saya nggak tahu yang mana. Lihat gambarnya. Baik. Jalan. Jadi kalau teman-teman lihat peta gempa, di situ ada angka-angka satuan. Ya kan, misalnya ini peta gempa 2012 nih. Peta gempa sebenarnya 2017 sudah keluar lagi. Jadi di sini ini ada angka satuan kayak misalnya warna-warnanya abu-abu min kurang dari 0,5 G, biru 0,05 sampai 0,1 G. Jadi itu adalah sebenarnya nilai percepatan yang terjadi pada saat gempa. Dan ini ditentukan dalam peraturan, kan? Sebenarnya yang terjadi tidak sebesar itu, tapi untuk desain itu adalah kondisi terekstrem yang mungkin terjadi dalam satu wilayah kayak gitu. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada warna biru sampai ungu, ya kan, makin ke kanan angkanya makin besar. Jadi ini satuannya, kalau cara membacanya adalah 0,1 sampai 0,15 G misalnya yang ini biru muda. Jadi misalnya ini daerah Kalimantan ya, yang di area sini nih, Kalimantan Selatan ini, dia punya beban gempa 0,1 sampai 0,15 G. Artinya di daerah tersebut ketika gempa itu bisa diakibatkan oleh vulkanik gunung atau tektonik patahan bumi, atau bom juga bisa. Terus percepatan yang terjadi itu adalah 0,1 G. 0,1 G itu artinya dikalikan 9,81 meter per detik kuadrat. Jadi kan satuan angka gravitasi. Jadi yang terjadi di situ adalah 0,1 kali 9 sama dengan 0,981 meter per detik kuadrat. Jadi percepatan nilai percepatannya itu sama dengan 0,9 gitu, sehingga seolah-olah bangunannya itu kalau misalnya beratnya 10 itu seperti terdorong 10 kali 0,9 G kayak tadi kan, sama dengan 90 misalnya 90 ton atau apa dan sebagainya. Jadi konsep dasarnya seperti itu, teman-teman.
Nah, nilai-nilai percepatan inilah yang sebenarnya berbeda di setiap wilayah, dan berbeda tergantung dari kalau SN yang baru 2017 itu untuk jenis tanah yang sama, karena kan sekarang kita kalau ini kan masih pakai peta kontur gempa ya, warna-warna. Jadi kalau misalnya di peta Pusgen, kita coba cari peta seismik Pusgen, mana ya? Respon spektra apa ya? Nah, ini desain spektra Indonesia. Jadi untuk 2017 itu sebenarnya ada semacam aplikasi gitu kan, untuk menentukan besaran gempa di suatu wilayah. Kalau yang ini kan tadi masih bentuknya peta ya, peta. Tapi ini untuk kondisi tanah apa nih? Harusnya tanahnya beda-beda sih. Harusnya tergantung kondisi tanah. Misalnya kita lihat di sini. Karena gini, jadi kenapa di suatu wilayah itu di satu titik itu apa namanya, sebenarnya tuh kondisi geografis tanahnya kan harus dilakukan penyelidikan tanah untuk memastikan bahwa di daerah tersebut itu batuannya keras, lunak, atau sedang. Efeknya apa sih sebenarnya? Jadi ketika apa namanya, ketika batuan itu keras, jadi ketika ada gempa goyangan dari epicentrumnya, ketika tanah di situ keras, ya kan, jadi efeknya itu nggak terlalu goyang-goyang banget gitu. Jadi jadi semakin keras tanahnya, bisa dibilang beban gempanya atau percepatan yang diterima makin kecil kayak gitu. Nah, beda sama kalau tanahnya lunak. Tanah klasifikasi situs D, E, dia udah rada mendingan, sedang sih, E atau F gitu kan. Jadi makin lunak tanahnya, misalnya gambut, terus kena beban gempa kayak gitu kan, dia klasifikasi tanahnya E, sehingga punya nilai beban gempa yang lebih besar. Kita coba cek di sini ya. Misalnya Jogja deh. Misalnya Jogja sini. Kan kita klik, di sini langsung dapat koordinatnya, kita hitung. Lihat hasil desain spektra untuk titik ini. Oke. Stop share. Teman-teman kalau mau ada yang ditanyain, langsung ditanyain, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kita lihat teman-teman. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 grafik. Yang menunjukkan jangan ini deh. Jakarta Jandar. Tadi bentuk petanya aneh. Cobain sini ya. Hitung. Nah, ini. Share screen. Nah, jadi di sini bisa dilihat ada 5 warna, ada 4 warna, 1 merah, kuning, hijau, biru. Jadi di sini kalau di mouse-nya ditaruh di titik garis merahnya, nyebutin tanah lunak. Tanah lunak, tanah sedang yang kuning, tanah keras, dan batuan. Batuan itu berarti tanah keras banget, ya kan? Tanah keras di sini makin keras, ya kan? Ini kan T itu adalah waktu getarnya, bukan waktu getarnya, atau waktu terjadinya gempa. Di sini kan asimptotis ya.
Terus di sini kita lihat, jadi kebanyakan gempa itu terjadinya, gempa yang besar itu percepatan paling besar adalah pada saat di awal-awal 0 detik sampai 1 detiknya cara bacanya. Jadi pada 0 detik sampai 1 detik pada tanah tanah lunak, yang paling lunak, itu percepatannya terjadi sampai 0,6 G. 0,6 kalikan percepatan gravitasi. Kalau yang 0,6, terus kalau yang lunak, tanah sedang, itu lebih rendah lagi, 0,58. Ini 0,605, ini 0,569. Makin keras tanahnya, percepatan yang diterimanya makin kecil. Kayak kan, batuan lebih kecil lagi. Kayak gitu. Jadi, di satu titik, itu kalau misalnya kita ngujinya ada pakai sondir, ada seismic downhole test untuk menentukan di titik tersebut, di bangunan yang akan kita bangun itu tanahnya keras, lunak, apa sedang, atau batu. Itu ada cara ngujinya di SNI. Nah, jadi ini adalah nilai percepatan yang akan kita masukkan ke dalam SAP 2000 kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya rumus sederhananya ada di SNI 2002. Coba kita lihat rumus paling sederhananya. SNI 1726. SNI 1726 2002. 17. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja. Stop share. Share screen. Jadi ini untuk lebih mudahnya, rumus sederhananya itu ada di sini. Gaya geser dasar. Gaya geser dasar. Nah ini. Jadi gaya geser tadi atau F sama dengan massa dikalikan percepatan. Jadi yang dimaksud percepatan di sini adalah nilai C1. C1 I itu adalah faktor keutamaan gedung, gitu kan. Ini I sama R ini kalau ngomongin gaya, sementara kita abaikan dulu ya. Nanti kita bahas berikutnya. Jadi C1 itu adalah percepatan. C1 adalah nilai faktor respon gempa yang didapat dari spektrum respon gempa gambar 2. Ya kan? Ini halaman 36. Kita cari gambar 2. Gambar 2. Nah, ini kan. Jadi, kalau di SNI 2002 itu lebih sederhana. Jadi, ini untuk periode 500 tahun, ya kan. Jadi, ini nilai percepatannya itu ini. 0,03 G, 0,1 G, 0,15 G, 0,20 G. Jadi nilai percepatan ini dikalikan sama halaman 36 tadi. Nah, nilai percepatan ini C1 ini dikalikan berat, itu jadilah dia gaya horizontal pada dasar bangunan, sehingga seolah-olah bangunan itu terdorong kayak gitu kan. Jadi konsep dasarnya seperti itu, teman-teman. Ini cara saya belajar beban gempa sih, kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanya nggak cukup jelas kan gimana bangunan bisa menerima beban gempa, dan komponen utamanya itu adalah yang utama dua itu. Satu adalah massa dari si bangunan, kedua adalah percepatan yang
diakibatkan oleh gempa di mana nilainya ditentukan dalam peraturan beban gempa kayak gitu kan. Jadi sederhana itu F sama dengan M kali A. V1 gaya geser, gaya satuannya Newton. C1 adalah percepatan meter per detik kuadrat, dan WT adalah berat dari si bangunan itu sendiri. Dengan WT adalah berat total gedung, termasuk beban hidup yang sesuai yang pada saat terjadi gempa. Lalu dari rumus ini ada komponen lain, yaitu I dan R. I dan R. Jadi I itu adalah faktor keutamaan. Ini kan I adalah faktor keutamaan menurut tabel 1. Menurut tabel 1. Jadi tabel 1. Ini tabel 1. Nah, jadi faktor keutamaan itu tadi kan tanah beda-beda percepatannya. Terus jadi di dalam tanah yang sama, itu ketika kita mendirikan bangunan yang berbeda, itu beban gempa yang tadi, C1 dikalikan WT, itu harus dikalikan faktor keutamaan gempa. Fungsinya adalah untuk memberikan beban lebih apabila bangunan itu important itu penting. Jadi ketika bangunan itu penting, kita lihat di sini misalnya. Jadi I1, I2 ini resultannya. Jadi misalnya bangunan gedung umum, hunian dan sebagainya, itu faktor utamanya 1. Kita lihat bangunan monumental di mana itu pada saat gempa tidak boleh hancur karena itu monumental. Misalnya kayak Monas mungkin ya, Monas semacam itu, atau museum, itu nggak boleh hancur, faktor utamanya 1,6. Terus gedung penting pasca gempa, rumah sakit, instalasi air bersih dan sebagainya. Misalnya ketika terjadi gempa, bangunan itu nggak boleh rusak sama sekali. Jadi kita kasih faktor 1,4, artinya bangunan itu ketika di situ ada rumah sakit dan di situ ada rumah, ketika rumah itu katakanlah rusak, kita ngasih bikin rumah sakit itu nggak boleh rusak. Jadi dikasih beban gempa 40% lebih besar atau 1,4 kali lebih besar dibandingkan bangunan rumah gitu kan, bangunan rumah. Mungkin kalau rumah bisa aja dikasih 1,4, tapi efeknya biayanya jadi besar. Biayanya jadi besar karena beban gempanya juga makin besar. Oke, ada yang nanya? Saya senang nih kalau ada yang nanya. Berarti untuk penentuan beban gempa, kita juga harus melihat peta gempa ya Bang, untuk menentukan koefisien tadi Bang. Benar. Kalau sebenarnya gini, koefisien yang mana dulu nih? Koefisien yang C1 tadi, percepatan tadi ya. Jadi kalau percepatan tadi itu, kalau SNI yang terbaru, ya kan, atau jadi kan sebenarnya nilai percepatan percepatan tanah itu peraturannya berubah-ubah. Misalnya 2002, 2012, dan setahu saya yang terakhir peta gempanya 2017. Jadi kenapa peta gempa itu berubah? Makin ke sini itu kan misalnya dari 2002 ke 2012 itu kan ada update gempa yang terjadi di suatu wilayah kayak gitu. Jadi peta gempa itu diupdate menyesuaikan kecenderungan dan tingkat keparahan yang terjadi di suatu wilayah. Misalnya daerah Maluku atau daerah mana Riau gitu sering terjadi gempa. Itu membuat di peraturannya daerah itu akan naik beban gempanya. Coba kita bandingin ya. Tadi mana ya? Gambar 2 ya. Tadi misalnya gini. Gambar 2. Nah ini. Ini misalnya gini. Kita lihat Yogyakarta di sini hijau. Ya kan? Yogyakarta di sini hijau. Wilayah gempanya 0,15 G. Terus kita lihat di SNI yang tahun 2012. SNI tahun 2012. Saya nggak hafal peta gempanya sebelah mana. SNI 2012.
Oh, ada. Nah, ini belakang dia. Oke. Misalnya ini ada gempa maksimum MCE, total gempa 50 tahunan. Ya, ini untuk tanah kelas B. Kelas situs B. Ini SNI 2012 petanya ada banyak banget. Misalnya kita lihat yang ini jadi. Nah, ini kita lihat di sini Yogyakarta. Jadi kan dari 2002 ke 2012 itu kan sering terjadi gempa. Nah, ini bisa dilihat nih Yogyakarta itu kalau nggak salah sekitaran sini. Ini warnanya udah coklat tua. 0,9 sampai 1,5 G. Artinya dia terjadi peningkatan beban gempa yang cukup signifikan. Mungkin karena kalau nggak salah ya, daerah sini ada Gunung Merapi, ya kan, ada Gunung Merapi, dan sering terjadi patahan tektonik di sekitaran Laut Jawa dan sekitarnya lah, sehingga mempengaruhi area ini. Jadi ini kan kalau dilihat kan makin ke selatan, makin ke bawah kan beban gempanya makin besar. Mungkin bisa dikarenakan itu juga. Nah, ini kalau melihat dari sini kan terjadi perubahan. Nah, itu bisa disebabkan karena yaitu tadi selama kurun waktu 10 tahun 2002 sampai 2012 terjadi peristiwa-peristiwa kegempaan atau yang menyebabkan gempa, bisa jadi patahan laut, bisa jadi karena gunung berapi dan semacamnya, sehingga perlu diperbaharui peraturan di daerah tersebut gitu. Peraturan di daerah tersebut untuk untuk acuan desain gempanya. Makanya desain 2012 kebanyakan area itu beban gempanya naik. Kayak ini kan yang paling parah itu cuma 0,3 G ya. 0,3 G. Di SN yang 2012 ada yang nyampe 2 G, 2 kali lipat dari percepatan gravitasinya. Nah, kalau di ini kan SNI 2002, 2012, kalau yang di peta Pusgen tadi kalau nggak salah, saya nggak tahu ya udah ada SNI atau belum, tapi petanya dikeluarkan tahun 2017. Jadi pada tahun 2017 ke sini, kita udah nggak pakai peta lagi, tapi makanya tadi webnya desain spektra keluarannya Pusgen, Pusat Gempa Nasional. Kayak gitu. Dari situlah kita dapat angka-angka percepatan ini, sekian G, sekian G, sekian G, kayak gitu. Mungkin gitu ya, cukup jelas atau kurang? Terus berikutnya kita, oke, jelas. Kita masuk tadi ke halaman 36. Jadi kan di sini kan tadi V1 gaya gempa itu percepatan C1 dikalikan berat si bangunan, ya kan. Kalau bangunannya itu kalau bangunannya itu penting, important, misalnya kayak yaitu tadi rumah sakit, museum, di mana pada saat gempa atau bangunan-bangunan tanggap darurat ya misalnya, di mana pasca gempa bangunan itu akan dipakai, misalnya bandara, sehingga dia dikasihkan beban gempa yang lebih besar dikalikan faktor important, dikalikan 1,4, 1,6, 1,5, tergantung dari penggunaan si bangunan itu. Nah, terus di sini ada satu lagi, R adalah faktor reduksi gempa representatif dari gedung yang bersangkutan. Jadi kan C dikalikan I dikalikan WT, ini kan semakin besar C-nya, semakin besar I-nya, semakin besar berat bangunannya, itu beban gempanya makin besar. Tapi di sini ada satu faktor lagi yang dimaksud, yang disebut dengan faktor reduksi gempa. Dan bersangkutan. Jadi di sini kita cari faktor reduksi ya. Faktor reduksi.
Saya nggak hafal SNI. Jadi faktor daktilitas maksimum, faktor reduksi gempa maksimum, faktor tahanan lebih struktur, dan faktor tahanan lebih total beberapa jenis sistem dan subsistem struktur. Jadi gini, jadi ketika bangunan rumah sakit atau apartemen atau hotel itu dibangun dengan sistem struktur yang berbeda. Sistem struktur itu yang berbeda misalnya gini, hotel 20 lantai itu pakai shear wall atau tidak pakai shear wall, itu beda faktor reduksi. Jadi faktor reduksi ini adalah, jadi kan struktur itu kan tidak 100% kaku. Jadi kayak handphone ini handphone ini kan kaku sekali, tapi kalau struktur itu dia bisa bergerak. Dia punya perilaku ductile. Ductile itu lihat lawannya ductile itu apa sih namanya, getas ya, lawannya ductile itu getas. Jadi dia ketika di bangunan itu ductile, dia akan meredam si beban gempanya. Ketika bangunan itu ductile, dia akan meredam beban gempanya. Tapi ketika bangunan itu sangat kaku, dia akan meneruskan beban gempanya ke seluruh badannya. Mungkin penjelasannya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di sini ketika bangunan itu didesain dengan struktur yang berbeda, sistem struktur yang berbeda. Di sini sistem strukturnya misalnya gini, sistem dinding penumpu, ada sistem rangka pemikul momen. Yang paling sering adalah balok kolom adalah sistem rangka pemikul momen, sistem rangka gedung, nggak paham juga nih, sistem ganda, sistem struktur gedung, sistem interaksi dinding geser dengan rangka. Nah, ini ada sistem tunggal. Ada banyak sih sebenarnya sistemnya. Cuman yang paling sering dipakai adalah sistem rangka pemikul momen. Jadi kenapa namanya rangka pemikul momen? Jadi ketika bangunan ini bergerak, ya kan, bangunan ini adalah rangka kayak rangka portal. Misalnya kita bikin hotel atau apartemen, itu kan sistem rangka pemikul momen. Jadi rangkanya itulah nanti yang akan menerima momen yang terjadi akibat gaya geser dikalikan ketinggian. Jadi kan ada gaya geser ini didistribusikan per lantai, ya kan. Habis itu terjadi momen. Makanya disebut sistem rangka pemikul momen. Nah, di sini sistem rangka pemikul momen ini ada beda-beda. Ada sistem rangka pemikul momen khusus, baja beton bertulang, sistem rangka momen menengah beton, sistem rangka pemikul momen biasa, baja beton berulang. Jadi kalau melihat ke sini, R-nya, nilai RM, ini nilainya beda-beda sistem rangkanya. Ada yang RM persamaan 8,5, 8,5, 5,5, 4,5. Jadi sistem rangka batang baja ini 6,5. Jadi sistem rangka pemikul momen khusus, sistem pemikul momen biasa. Jadi semakin besar nilai reduksinya, makanya beban gempa yang dipikulnya makin kecil, ya kan? Di SNI 2002 ini, jujur aja, ini adalah pilihan. Saya nggak tahu ya, saya kurang begitu paham. Tapi desainer menurut saya bisa menentukan yang mana aja, bisa menentukan mau SPRMK, SPRMM, atau SPRMB. Di sini di SNI ini sepertinya tidak dijelaskan. Saya nggak tahu di SNI yang lainnya. Jadi bangunan itu